Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Fika dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari kelas Ta'alum A11. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Zahriyah Simargolang selaku dosen mata kuliah Moderasi Beragama. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul cara menghadapi perbedaan dan kontra narasi dalam Islam. Perbedaan adalah keniscayaan, berlainan sikap dan pendapat yang seharusnya tidak jadi sekat. Namun saat ini kita menyaksikan berbagai fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Ada banyak caci maki dalam menyikapi perbedaan ini. Di media sosial, misalnya, kita sering melihat saudara kita yang saling serang menyerang dan lempar-melempar kemarahan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan. Tak sedikit yang kalap hingga menumpah serapahi dan melaknat sesama muslim. Hati-hatilah dengan caci maki yang kita lakukan kepada sesama manusia. Jika kita melaknati seseorang dan orang tersebut tidak pantas mendapatkan laknat tersebut, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Islam, berlainan pendapat adalah hal yang biasa. Perbedaan sikap dan pandangan adalah hal yang lumrah di kalangan ulama kita sejak dahulu. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya menyikapi perbedaan dengan bijaksana, mendahulukan nalar yang sehat ketimbang dengan amarah yang menyesatkan pikiran. Jagalah hati dan ucapan agar tak menyulut permusuhan. Kita adalah saudara yang harus saling menjaga. Rasulullah bersabda, Muslim adalah orang yang mampu menjaga muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hormat menghormati orang yang mempunyai sikap dan pandangan yang berseberangan. Jagalah ucapan dan tulisan agar tidak melukai hati seseorang. Jangan karena berbeda sikap dan pandangan akhirnya memutuskan persaudaraan. Berlainan pendapat jangan menjadi sumber permusuhan dan perpecahan bagi kita. Ingatlah bahwa setiap orang sudah dikaruniai akal pikiran masing-masing. Sikap dan pendapat orang tidak akan pernah seragam. Perbedaan adalah takdir Allah. Allah berfirman, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dari ayat ini, kita tahu bahwa perbedaan itu adalah ketentuan dari Allah. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mempunyai pandangan yang sama oleh kita. Oleh sebab itu, sikap perbedaan yang ada harus kita hadapi dengan tenang. Berdialoglah dengan baik antar sesama dan sampaikanlah pendapat kita dengan baik. Dan sampaikanlah juga pendapat kita dengan bijak, bukan dengan cara mengumpat. Allah memerintahkan kita untuk mengajak orang lain dengan cara yang santun, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kalaupun ada perbedaan pandangan, maka sikapi dengan cara yang lebih bijak. Gunakanlah bahasa yang sopan dan mengutamakan akhlak yang baik. Kesampingkan perbedaan dan rekatkanlah persaudaraan. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti akan terjadi, dan manusia tidak akan mungkin dapat menghindarinya. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa anta wa ja'alanakum sa'auba wa qaba'ila litagharafu in akramakum indallah utqakum innallaha ghalimun habir.
Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan memiliki keberagaman. Salah satu contoh keberagaman yang ada adalah adanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan pendapat, dan juga perbedaan suku dan bangsa. Bahkan di dalam ayat lain Allah kembali menerangkan perbedaan dan keberagaman dalam bahasa dan warna kulit yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqas samawati wal ardi wa ahtilafa silatikum wal watikum in fi dzalika liayati lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-22. Maka dua ayat di atas adalah dua petunjuk yang membuktikan bahwa perbedaan sudah menjadi sunatullah sejak awal penciptaan langit dan bumi, termasuk juga perbedaan dalam hal berpendapat dan beropini, status sosial, perbedaan penentuan hukum, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita dalam menyikapi dan menghadapi tantangan perbedaan tersebut? Yaitu dengan cara Allah memerintahkan agar manusia saling memahami dan saling mengenal. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya surat yang sama, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kata yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas adalah kalimat untuk saling kenal mengenal, di mana sebelumnya Allah telah menerangkan perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kalimat saling kenal mengenal ini secara umum bermakna dikarenakan manusia itu terdapat perbedaan, maka manusia dianjurkan untuk saling mengetahui hal tersebut, saling mengenal antara satu sama lain, lalu memahami perbedaan dengan baik. Selain itu tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Inilah satu alasan mengapa perbedaan seseorang itu disebut rahmat, karena justru kehidupan lebih terlihat karena adanya keberagaman. Bayangkan saja jika Allah menciptakan semuanya sama, maka kehidupan akan terlihat monoton. Dan tentunya perbedaan bukanlah alasan untuk saling mencaci maki dan merendahkan satu sama lain. Selain diperintahkan untuk saling mengetahui, saling mengenal, dan saling belajar, ujaran kedua adalah dalam menyikapi perbedaan, yaitu dengan mengutamakan persatuan dan tidaklah berpecah belah. Hal ini terdapat dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zukuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'u fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hifratim minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakumullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah
orang-orang yang bersaudara dan kamu lelah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Ayat di atas memberikan petunjuk agar dalam menghadapi perbedaan dalam hal apapun harus mengutamakan berpegang teguh pada tali persatuan dan mengingat nikmatnya yang telah menyatukan manusia ketika masa perselisihan dan peperangan, yang akhirnya menjadikan manusia itu bersaudara. Inilah ajaran Islam yang sama sekali tidak memberi celah untuk bertengkar, saling menyalahkan, dan saling mendiskriminasikan hanya karena sebuah keberagaman. Maka dengan ini menghasilkan suatu ungkapan maslahat dan kerukunan umat lebih penting daripada benar, tetapi hanya pada diri sendiri. Mari pahami perbedaan demi terwujudnya Islam yang rahmatan lil alamin dan berbudaya wasatiyah. Wallahumma alam. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.